Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita langsung akan melanjutkan pembacaan kita buku Lianakullah yang membahas Asma Allah Asy-Syakur. Langsung saya baca. Berinfaklah, niscaya akan aku ganti untukmu. Nabi SAW bersabda, Ma naqasa malu abadin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang karena sedekah. Kita harus meyakini sabda Rasulullah SAW di atas dengan keimanan yang dalam. Berikut ini Rabb kita berfirman dalam hadis Qudsi. Ya ibadi anfiq unfiq alaika. Wahai hambaku berinfaklah, niscaya aku ganti. Jika Anda memberi orang miskin sebesar 1 rial, maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepadamu dengan keutamaannya sesuatu yang menyamai bahkan melebihi 1 rial. Baik itu berupa kesehatan, bahkan melebihi baik itu kesehatan, kelegaan, karunia, dan keutamaan. Ada seorang mahasiswa miskin di sebuah perguruan tinggi. Ketika melangkah untuk mendatangi sholat Jumat, dia mendengar seorang yang berteriak di dekat kotak infak, sedang memotivasi manusia seraya membawakan sebuah hadis, wahai hambaku, berinfaklah niscaya aku ganti. Pemuda itu merogoh kantongnya. Ternyata ada uang sebanyak 5 rial. Dia pun mengeluarkan uangnya dari kantongnya lalu memasukkannya ke kontak infak. Dalam hati dia berkata dengan penuh yakin, aku telah berinfak bagi Rabbku meskipun kondisiku fakir. Maka gantilah untukku dengan kekayaanmu. Sore harinya dia mengunjungi salah seorang saudaranya, lalu orang yang dikunjungi ini memberitahu bahwa muda tersebut tanpa tahu kondisinya, bahwa arisannya telah cair pada rekeningnya, sementara dia tidak membutuhkan semuanya. Setelah sempat ditolak, akhirnya dia memberikan sebanyak 2.000 rial kepada pemuda teman kita ini. Allah telah mengganti untuknya. Dulu saya pernah membaca kisah pada sebuah majalah yang ditulis oleh salah satu kontributornya yang seorang wanita, bahwa seorang peminta-minta mengetuk pintunya pada suatu pagi, lalu wanita itu mengeluarkan dari dalam tasnya uang 100 rial miliknya dan memberikannya kepada orang yang meminta-minta itu. Jika wanita itu berbisik, ya Allah 10 kali lipat, 10 kali lipat. Beberapa waktu Jiwa wanita itu berbisik, ya Allah 10 kali lipat, 10 kali lipat. Beberapa waktu kemudian saat dia sedang di dapur untuk membuat menu sarapan lagi bagi dirinya dan suaminya, lalu suaminya bangun dan duduk di depan meja. Ketika sang suami sedang menyantap makanan, tiba-tiba dia teringat sesuatu lantas berkata, di atas meja ada sebuah amplop untukmu yang aku terima kemarin dari pegawai pos. Wanita itu berdiri untuk melihat apa isi amplop tersebut. Ternyata isinya adalah cek sebagai honor makalah yang dia tulis untuk salah satu surat kabar. Yang mengherankan jumlahnya adalah 1.000 rial tepat dan kontan. Dan berbuatlah kebajikan. Saya memintakan perlindungan untuk Anda. Jangan sampai kesenangan dan kecintaan Anda semuanya berorientasi pada dunia. Karena kebanyakan balasan untuk Anda yang dikumpulkan oleh Allah adalah sesuatu yang lebih Anda butuhkan di akhirat. Salah satu bentuk syukurnya yang paling jelas adalah hal-hal yang disandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kemudahan hidup dan petunjuk dalam semua urusan. Bahkan seakan-akan kesuksesan di dunia terbatas hanya pada orang-orang yang berbakti saja. Anda bisa meneliti siapa saja yang Anda kenali sebagai orang-orang yang sukses, maka Anda akan dapati bahwa berbakti kepada kedua orang tua pasti melekat dan terhimpun pada diri mereka. Allah berfirman, waf'alul khairah, dan berbuatlah kebajikan. Al-Hajj ayat 77. Salah satu bentuk syukurnya yang paling jelas adalah hal-hal yang disandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kemudahan hidup dan petunjuk dalam semua urusan. Anda bisa meneliti siapa saja yang Anda kenali sebagai orang-orang yang sukses, maka akan Anda dapati bahwa berbakti kepada kedua orang tua pasti melekat dan terhimpun pada diri mereka. Sekecil apapun perbuatan baik, asyakur akan berterima kasih kepada pelakunya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7. Pasti pelakunya akan melihat balasannya. Padahal zarah molekul hampir-hampir tidak terlihat. Meskipun demikian, jika Anda melakukan kebaikan sekecil itu pun, maka Anda akan mendapat melihat balasannya menunggu kelak
di hari kiamat. Karena dengannya Allah hendak menggembirakan dan menguatkan hati Anda pada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Tatkala Anda bergegas memadamkan lampu mobil saat berhenti di lampu merah, agar tidak mengganggu orang-orang yang berkendaraan dari arah berlawanan, terkadang mereka tidak tahu apa maksud Anda, bahkan mereka tidak memedulikan perbuatan Anda ini. Tetapi ingat, janganlah Anda mengira bahwa Asyakur tidak akan membalas Anda. Bagaimana bisa begitu? Tidak terbayang, bisa jadi penyakit akan merenggut penglihatan Anda, kecelakaan akan menghancurkan mobil Anda, atau Anda akan terjatuh ke dalam suatu permasalahan serius. Lalu Allah menjaga Anda dari semua itu sebagai balasan baik atas perbuatan Anda yang baik tadi. Kesungguhanmu saat membuka pintu secara pelan pada malam hari agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Anda menunggu dan tetap memegangi pintu masjid agar tidak tertutup kembali karena ada orang tua sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Anda menghindari agar tidak menggilas kucing yang sedang menyeberang. Senyumanmu kepada anak kecil. Anda merapikan ruangan di rumahmu. Doamu bagi orang muslim yang meninggal dunia karena Anda yakin tidak ada keluarganya yang mendoakannya. Menutup keran air yang belum tertutup sempurna, membuang ranting terserak di tengah jalan. Masya Allah, Masya Allah. Semua hal di atas termasuk kebaikan dan berbuatlah kebajikan. Al-Hajj ayat 77. Ya, mungkin demikian yang saya baca. Insya Allah akan kami lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya atau di video yang berikutnya. Masih dalam pembahasan Asyakur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.